Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih turun 0,19% ke angka 6.953. Dan di video ini saya coba menganalisa saham cuan yang hari ini kembali melanjutkan penurunan. Apakah saham cuan masih layak untuk kita hold dan ini kesempatan untuk entry bagi yang belum punya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Di video ini saya kembali akan coba update pergerakan dari saham cuan yang hari ini masih turun 3% lebih ke harga 2.270. Jadi memang sebelumnya saham cuan sudah sempat saya analisa pada saat baru keluar dari suspend. Pada saat itu saya menjelaskan cuan memang secara pergerakan masih ada potensi untuk melemah karena saat ini masih diawasi oleh Bursa Efek Indonesia. Jadi apabila tetap memaksakan untuk bergerak naik, cuan masih ada potensi untuk terkena suspend lanjutan. Jadi memang paling aman adalah cuan untuk melemah. Tapi jika kita perhatikan setiap hari pergerakan saham cuan, selalu pada saat bursa berjalan harga sideways sempat naik dan turun, tapi pada saat penutupan harga dibuat turun. Jadi sudah beberapa kali cuan seperti itu. Karena memang apabila terus dipaksakan naik, takutnya cuan akan terkena suspend. Karena itu pada video sebelumnya saya menjelaskan apabila mau entry paling aman adalah coba tunggu di zona support 2000 sampai 2200 ini. Daripada paksakan untuk entry di sekitar 2400 sampai 2500, apabila kita coba entry di sekitar harga ini, pada saat belum terkonfirmasi break, cuan masih ada potensi untuk melemah. Jadi memang beberapa kali cuan dibuat naik di atas 2400 dan sempat mendekati 2500, tapi tetap saja pada saat penutupan kembali berada di bawah 2400. Dan jika kita lihat untuk support terdekat 2200, support psikologis di 2000 untuk saat ini. Sedangkan resisten di harga 2500. Tapi ingat secara pergerakan sebenarnya cuan masih bergerak sangat trend. Jadi walaupun turun ke harga 2000 pun cuan garis uptrendnya belum patah. Dan jika kita perhatikan broker summary, penurunan 3% lebih ini malah terlihat ada sedikit akumulasi. Dan asing juga jika kita pantau, 3 hari terakhir mulai masuk kembali akumulasi saham cuan. Sehingga menurut saya cuan masih menarik untuk coba dipantau. Jadi apabila teman-teman saat ini ingin coba entry, menurut saya tetap paling bagus adalah bisa dapat di zona ini. Tapi apabila tidak mencapai zona ini, minimal di sekitar 2230 sampai 2250, apabila menyentuh target harga itu, cuan mulai bangkit atau mulai rebound, menurut saya juga masih menarik untuk coba swing trade dengan target take profit jangka pendek di sekitar 2400 sampai 2500. Dan untuk teman-teman yang sudah berhasil dapat di harga bawah, menurut saya selama masih kuat di 2000 atau teman-teman ada yang mau trailing stopnya di garis EMA 50 pun, menurut saya cuan masih layak untuk di hold. Karena penurunan saat ini juga dia tidak dibuat turun sangat dalam, sehingga saya melihat masih ada potensi untuk rebound. Apalagi bisa kita lihat mulai ada akumulasi. Dan sekarang coba kita lihat saham TPA. Untuk saham BRPT saat ini saya tidak analisa dulu karena saat ini sudah naik lumayan tinggi. Apabila mulai ada koreksi baru akan coba saya analisa. Tapi TPA jika kita lihat saat ini memang masih kesulitan untuk break resisten di EMA 150. Jadi sampai saat ini mencoba untuk break garis EMA 150 di harga 2190 masih gagal. Dan hari ini malah sempat menyentuh garis EMA 50 di sekitar 2130, tapi pas saat penutupan kembali bergerak naik. Tapi candle hari ini menurut saya masih tidak oke. Jadi cara pergerakan memang saat ini masih sideways, masih bagus karena masih bertahan di atas support EMA 50, tapi juga masih belum berhasil break garis EMA 150, sehingga cara pergerakan, cara trend ini belum terkonfirmasi uptrend. Tapi apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar garis EMA 50, TPA masih layak untuk di hold. Dan untuk broker summary, jika kita perhatikan kenaikan 0,46% ini terlihat masih ada sedikit akumulasi, tapi asing hari ini terlihat melakukan distribusi. Setelah 1 minggu terakhir masuk melakukan akumulasi. Jadi TPA menurut saya masih menarik untuk tetap dipantau karena saat ini masih kuat berada di atas support EMA 50, tinggal konfirmasi break garis EMA 150 untuk mulai bergerak trend. Jadi menurut saya selama masih kuat di garis EMA 50 ini masih bisa di hold. Tapi untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, tetap selalu saran saya tunggu kembali di sekitar garis EMA 50. Karena hari ini juga walaupun naik bisa kita lihat sempat turun menyentuh garis EMA 50. Jadi apabila teman-teman hari ini sudah berhasil dapat di sekitar garis EMA 50, menurut saya masih menarik mencoba di swing trade atau hold saja selama support ini tidak terlewati. Jadi apabila gagal break garis EMA 150 tapi selama masih kuat,
di atas garis EMA 50, saya lihat TPA untuk tren jangka menengah masih oke, dan masih ada potensi besar untuk break garis EMA 150 dan lanjut bergerak naik. Apabila berhasil break, target terdekat memang di sekitar 2230, tapi saya lihat masih ada potensi untuk target lebih jauh di sekitar 2300 apabila memang terkonfirmasi break garis EMA 150. Selanjutnya saya coba update pergerakan dari saham INKP yang hari ini masih lanjut turun 2% lebih ke harga 9.100. Dan jika kita perhatikan, dalam beberapa minggu terakhir ini INKP mulai bergerak sideways. Jadi sebelumnya juga sama, mulai bergerak uptrend setelah berhasil break garis EMA 50 150, tapi tertahan di resisten psikologis di harga 10.000. Setelah gagal break, INKP turun mengetes support 9.100, berhasil rebound, tapi mencoba untuk menembus 9.500 beberapa kali. Bisa kita lihat mencoba untuk naik di atas target harga ini. INKP gagal break, hari ini kembali turun mengetes support 9.100, dan di bawahnya masih ada support EMA 50 di sekitar 9.025. Jadi secara pergerakan, menurut saya INKP masih bisa di hold selama masih kuat berada di atas garis EMA 50. Dan jika kita lihat, harga 9.100 juga beberapa kali kuat menahan penurunan dari saham INKP. Tapi garis MACD jika kita lihat memang saat ini sudah mulai melemah. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan, penurunan 2% lebih ini terlihat ada sedikit distribusi. Tapi asing terlihat masuk melakukan sedikit akumulasi. Jadi INKP, apabila teman-teman ingin swing trade, menurut saya masih menarik untuk coba pantau, karena saat ini berada di sekitar support EMA 50. Jadi coba pantau INKP, tunggu mengetes garis EMA 50, apabila masih bisa bertahan dan terbentuk candle hijau, menurut saya masih menarik untuk coba swing trade dengan target jangka pendek di sekitar 9.400 sampai 9.500. Jadi tetap pertimbangkan untuk take profit apabila gagal break resisten ini, karena secara pergerakan INKP saat ini sudah tidak bergerak trend. Jadi saat ini sudah mulai sideways. Jadi apabila masih gagal break 9.500, INKP masih berpotensi untuk melemah kembali. Dan selanjutnya Pegas, ini yang harus teman-teman waspadai. Cara pergerakan Pegas sudah mulai bergerak downtrend. Jadi sebelumnya Pegas juga mulai uptrend setelah berhasil naik di atas kedua garis EMA, tapi mencoba untuk naik di atas 1.500, gagal break. Saat ini malah sudah turun di bawah garis EMA 50 150. Jadi setelah turun di bawah garis EMA 150 mencoba untuk bangkit, ternyata gagal. Saat ini lanjut turun dan melewati garis EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 di harga 1410 dan garis EMA 150 di sekitar 1460 sudah berubah menjadi resisten. Sedangkan untuk support terdekat saat ini di sekitar 1350. Jadi untuk Pegas, walaupun ada potensi untuk technical rebound karena ada beberapa hari terakhir sudah turun lumayan dalam, ingat secara pergerakan ini mulai bergerak downtrend. Jadi pada saat terlihat rebound tapi mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 ternyata gagal break, hati-hati Pegas masih berpotensi untuk lanjut bergerak turun. Dan dari data broker summary juga bisa kita lihat penurunan 1% lebih ini masih ada distribusi asing juga jika kita pantau 2 minggu terakhir terus keluar dari saham Pegas. Salah satu sentimen negatif Pegas yang membuat Pegas dalam 2 minggu terakhir tiba-tiba turun lumayan dalam, apalagi 2 hari terakhir ini, karena Menteri ternyata menolak kenaikan harga Pegas, harga gas untuk non-industri. Sehingga ini merupakan sentimen negatif, dan 2 hari terakhir Pegas turun lumayan dalam. Dan terlihat masih terus ada distribusi. Jadi untuk Pegas saya lihat masih ada potensi besar untuk lanjut uptrend menuju target terdekat di sekitar 1350. Dan harus dilihat apabila tembus, karena ini merupakan support yang lumayan kuat. Apabila tembus ini akan berubah menjadi resisten kuat dan Pegas berpotensi lanjut turun ke 1300. Jadi untuk Pegas apabila mau entry sebaiknya wait and see dulu. Apabila teman-teman mau trading cepat atau trading jangka pendek memanfaatkan technical rebound sementara, pertimbangkan untuk take profit apabila Pegas setelah berhasil rebound masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.